Halo guys, ketemu lagi dengan Om Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Hari ini Alhamdulillah kita ketemu lagi guys dalam topik pembahasan yang sama, yaitu tentang Budik Damber. Budik Dambers guys, hobi para pencinta ikan yang nggak punya lahan luas kayak gua sama. Nggak punya lahan yang luas, nggak punya empang, nggak punya kolam, jadi pakainya ember. Jadi Budik Damber itu pada dasarnya muncul menjadi viral karena betapa banyak orang yang bekerja di rumah karena COVID-19. Jadi mereka akhirnya membudidayakan ikan dalam ember dan itu jadi viral banget. Bahkan gua pun termasuk korbannya sampai sekarang. Gue punya 10 ember dengan ikan, jumlahnya ada 1000 ekor kurang lebih. Masing-masing ember itu 100 ekor. Jadi bisa dibayangin kan guys betapa padat merayapnya itu ikan-ikan di dalam ember. Jadi untuk mencegah matinya ikan dalam ember dengan tebar padat 100 ekor di dalam satu ember ukuran 80 liter, maka airnya harus diganti tiap hari guys. Nah, ini adalah langkah yang paling penting agar ikan tetap sehat dan bertumbuh seperti normalnya ikan-ikan lain yang hidup atau dibudidayakan dalam kolam. Jadi sederhana sih sebetulnya. Langkah penggantian air yang gue lakukan setiap hari ini adalah bentuk cara merawat kualitas air. Itu aja sebenarnya. Agar airnya tetap terjaga fresh dan ikan pun bisa berenang-renang ke tepian. Jadi nggak akan mabok dan mati karena endapan daripada sisa-sisa makanan yang bisa munculnya amonia tinggi kadarnya dalam air. Nah, gua mengganti air di dalam ember ini guys menggunakan air pump. Gua pernah cerita di video gua beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, gua lupa deh. Kalau gua menggunakan airnya adalah air pump. Kenapa kok gua masih bisa menggunakan air pump sebagai sumber air untuk beternak di Budik Damber? Karena air di rumah gua yang berasal dari PDAM, kadar kaporitnya nggak begitu tinggi guys. Bahkan kalau dicium aja juga nggak kecium bau kaporit sama sekali. Jadi sangat aman untuk digunakan sebagai media hidup ikan dalam budidaya ikan dalam ember yang gue lakukan sekarang. Jadi aman banget deh, aman. Nggak akan terkontaminasi atau teracuni dengan kaporit guys. Itu kerennya PDAM di daerah lingkungan gua. Dia promosi. Oke guys, sederhana banget. Di dalam pergantian air ini gua lakukan setiap hari guys. Dan waktunya gua mengganti airnya adalah jam setengah 4 pagi. Kenapa demikian? Kok nggak siang-siang atau pagi-pagi atau sore-sore? Karena pagi, siang ataupun sore sama aja. Begitu banyak orang yang mundar-mandir lalu lalang di depan rumah gua, dan tetangga-tetangga gua juga pasti akan mencium bau aroma yang nggak sedap dari bau sisa air ikan yang sudah sangat bau busuk gitu guys. Kalau lele kan tahu sendiri guys, limbahnya daripada air ikan lele itu, aduh baunya bagaikan bau minuman keras yang nggak jelas gitu deh. Ampun. Makanya gue ganti setiap hari di jam setengah 4 pagi supaya tidak satupun orang ketika gue mengganti air mencium aroma yang tidak sedap. Nah, apalagi kalau lagi musim hujan begini, wah gue senang banget kalau ganti air di musim hujan karena air yang gue buang dari ember-ember dari ikan gue ini, dari Budik Damber ini akan langsung hanyut terbawa air. Alasannya begitu sih sebenarnya kenapa jam setengah 4 pagi gue ganti airnya. Nah, pada penggantian air ini gue menggunakan mesin pompa akuarium guys. Namanya apa gue lupa, tapi gue beli dengan harga 55.000 kalau nggak salah. Nanti gue tunjukin pada lu semua bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya daripada pompa air akuarium itu. Jadi air gue keluarkan menggunakan pompa itu, kemudian setelah keluar airnya gua langsung masukkan selang untuk mengisi air yang baru melalui PDAM, air PDAM yang ada di rumah gua. Nah, pada saat proses penggantian air, kira-kira air masih setinggi 20 cm, ikan langsung gua empanin guys. Nah, mereka langsung makan tuh. Kenapa gua lakukan itu?
Karena sebetulnya ketika gue kasih makan kadar airnya masih sedikit, tinggi airnya masih sedikit, kira-kira 20 cm lah, gue langsung kasih makan agar supaya air tetap steril. Karena dari 20 cm ke atas pasti airnya akan bersih karena ikan udah gue kasih makan lebih dulu. Jadi kenyang, setelah itu airnya bersih, jadi terjaga sampai besok lagi. Begitu sih sebenarnya guys triknya. Karena gue dapet ilmu ini dari banyak banget peternak-peternak ikan lele yang sudah berpengalaman. Mereka aja juga yang kolamnya begitu besar, lu bisa bayangin, ganti airnya tiap hari guys. Maka kolamnya bening banget. Tadinya gue bingung itu kok bisa begitu ya. Oh ternyata mereka melakukan penggantian air setiap hari. Dan itu langkah yang gue ikutin. Dan ternyata jitu guys. Kenapa gue bilang jitu? Ternyata ikan yang mati dalam ember itu berkurang setelah gue ganti airnya tiap hari. Gue nggak perlu pakai probiotik, nggak perlu pakai ini, pakai itu. Yang sebetulnya nambahin biaya. Karena berternak lele dalam ember ini juga udah makan biaya banyak. Belum embernya, belum makannya, pakannya, belum lagi airnya yang gue mah harus bayar gitu kan, karena pakai air PDAM kan bayar guys. Jadi untuk mengirit segala macam menambah biaya yang lebih berat lagi, gue ganti airnya saja setiap hari. Jadi gue nggak harus pakai perawatan air menggunakan probiotik lah apa segala macam. Kayak gitu aja sih guys sebenarnya. Dan itu sangat efektif mencegah matinya ikan. Nah itu aja guys informasinya dari gua. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam budik damber dan jangan lupa untuk mengganti air setiap hari dan rajin tentunya ya guys. Kita nggak usah mengharapkan untung dulu, yang penting ikan kita selamat guys, hidup semuanya. Kalau hidup itu keren banget, udah dalam ember lu bisa hidup, ikan-ikan lu nggak pada mati, itu tandanya lu adalah orang-orang yang budiman guys. Jangan lupa ya guys, bantu like, share, dan komen. Gue sangat butuh komen-komen lu semua di sini di bawah, terutama lu adalah orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman tentang budidaya ikan dalam ember atau budik damber, atau lu yang pencinta peternak ikan atau pakar-pakar ikan, boleh juga komen di bawah gitu ya guys, biar gue bertambah wawasan ilmu. Atau kritik dan saran lu apa yang ingin lu sampaikan ke gue, silakan melalui komen. Dan jangan lupa ya guys, bantu di subscribe biar gue makin semangat, biar gue makin rajin. Dan yang paling penting ngasihin duit ini channel. Oke guys, assalamualaikum.